Diulangi lagi untuk kita semua doa-doa membasuh anggota badan saat berwudu. Ketika kita hendak menuju sholat khusyuk, banyak trik yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Dan kalian berbahagia ini, idealnya sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Tapi untuk menghantar sholat, hendaknya kita wajibkan dalam diri kita wudu, kita ajak konsentrasi diri kita. Maka para ulama memberikan pelajaran kepada kita semua doa-doa ketika membasuh dua pergelangan tangan, misalnya Allahumma qfir yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, peliharalah kedua tanganku ini dari melakukan maksiat kepadamu. Ajak ketika kita berwudu di luar sana, kita sudah ada konsentrasi anggota tubuh kita. Sebelum jatuh, ketika kita mengotorkan keran air, Allahumma jama'ahu, ya Allah, jadikanlah air ini air yang suci. Kemudian ketika kita berkumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku supaya dapat berzikir kepadamu. Jadi kita ajak juga mulut kita, ya Allah, bantulah aku supaya dapat berzikir kepadamu ya Allah, dan bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatika, dan perelok ibadahku kepadamu ya Allah. Kemudian ketika kita membasuh hidung, lalu kita sudah memahami, kalau belum hafal paling tidak paham apa yang kita basuh anggota kita, kita akan terkonsentrasi dan kita akan tidak berbicara, tidak ngobrol dan lain sebagainya, karena kita menikmati apa yang sedang kita lakukan, karena kita akan terbawa ke arah yang lebih khusyuk, lebih sempurna. Allahumma arinni raihatal jannah. Ya Allah, berilah aku ciuman daripada harum baunya surga. Ketika kita istinsah, ngimsak banyu maring cumur. Jadi ketika kita masukkan air ke dalam hidung, itu sunnahnya. Banyak lagi dari kesehatan-kesehatan itu sudah dikaji. Salah satunya bagi teman-teman yang mempunyai penyakit sinusitis, itu bisa terbantu, insya Allah. Berilah aku ciuman daripada baunya surga. Kemudian doa ketika membasuh muka. Ketika kita membasuh muka, di samping kita berniat berwudu kepada Allah, kemudian kita juga dianjurkan membaca Allahumma bayyid wajhi bidurika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku ini pada hari putihnya wajah-wajah dan hitamnya wajah-wajah. Nanti dia bermaksa kan ada klasifikasi, yang putih putih, yang hitam hitam. Jadi kalau pengen tahu muka kita doyan wudu atau tidak, bukan dilihat dari sekarang. Kalau kelihatan dari sekarang yang putih-putih, yang hitam-hitam, kasihan teman-teman kita yang hitam. Selamanya hitam terus. Tapi nanti dia bermaksa ya. Kemudian ketika kita membasuh tangan kanan, ajak tangan kita ngobrol, ajak kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'tini kitabi biyadini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan hitunglah amalku dengan perhitungan yang mudah. Kita ajak tangan kita sehingga terrealisir nanti apa yang sudah kita ucapkan itu dalam hidup dan kehidupan kita semua. Dan kemudian ketika kita membasuh tangan kiri, doa lagi. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'i dhahri. Ya Allah, janganlah Kau berikan kepadaku kitab amalku dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang. Nah, bagi rapat yang bagus dari depan, kemudian sebelah kanan. Bagi rapat yang jelek
Kemudian doa saat membasahi kepala, rambut. Ketika kita membasahi rambut, Allahumma harim syahri wa basyari alanna. Ajak rambut kita berdoa kepada Allah, ya Allah haramkan rambutku ini dan kulit kepalaku dari neraka. Allahumma harim syahri wa basyari alanna. Jadi kita tak buru-buru. Wudu gak kayak gini cepok. Begini cepok, cepet, selesai. Tidak menikmati apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita menikmati apa yang kita lakukan, insya Allah musuh kita sudah ready dari dulu tadi. Tidak terburu-buru dan mulai dari sholat. Tapi kita sudah mulai dari bawah. Karena memang kalau kita bahas kemarin at-tahur babul jannah, toharoh itu pintunya surga. Karena orang yang mau beribadah diwajibkan toharoh, termasuk sholat. Dan saat membasuh dua telapak kaki, nah kalau membasuh dua telinga, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengar ucapan yang baik dan mengikuti sesuatu yang terbaik. Oh Ustaz, kalau aku nggak hafal gimana? Hafalin pelan-pelan. Wudu hari ini hafalin dulu kumur-kumur. Yang lain pahami dulu kalau belum hafal. Tapi indahnya kalau hafal kemudian kita paham. Paham itu artinya kita mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa kita dewek, bahasa masing-masing, silakan. Kemudian doa membasuh dua telapak kaki, Allahumma sabbir qadami 'ala sirat yauma nasru fihi aqdam. Ya Allah, tetapkan kedua kakiku ini di atas titian siratal mustaqim. Sambil ngurut-ngurut kaki kita sambil berdoa. Ya Allah, Allahumma sabbir qadami 'ala sirat. Kita urut kaki pelan-pelan, kita pijak pelan-pelan. Karena banyak unsur kesehatan juga di dalamnya yang kita lakukan saat ini. Ya, kemudian habis wudu jangan langsung acir, jangan langsung kabur. Baca lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah itu hamba dan utusan Allah. Ya Allah, Allahumma ij'alni, jadikan aku dari golongan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni, dan jadikan aku dari golongan orang-orang yang bersuci. Pada wudu kita diajarkan berdoa kepada Allah untuk menjadi orang yang bertobat, kemudian orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan dulu guru kita yang sedang mengadakan pelatihan. Mudah-mudahan beliau berangkat kemarin dalam keadaan sehat walafiat dan kembali juga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa transfer knowledge kepada kita semua, memberikan keilmuannya kepada kita semua, dan kita bisa mengambil manfaat dari keilmuan yang guru-guru kita bagikan kepada kita semua. Ini kemarin sudah kita bahas sebagiannya. Salat merupakan perjalanan rohani menuju Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita muhasabah, kita mengevaluasi diri. Usia kita sudah 60 tahun, tapi mungkin masih kehitung ketika kita konsentrasi dalam salat. Usia kita 40 tahun, tapi mungkin masih kehitung. Waktu itu aku pernah musuh dan lain sebagainya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah dan dirikanlah salat untukku. Salat merupakan aktivitas menampaki jalan spiritual untuk mempertemukan aku yang fana
yang kekal, kekuatan ilahiyah, divine power. Kemudian ketika sholat, rohani bergerak menuju zat yang maha mutlak, pikiran terlepas dari keadaan real, dan panca indera melepaskan diri dari segala macam perbuatan peristiwa di sekitarnya. Maka lagi-lagi dimulai dari wudhu tadi. Ketika kita wudhu sudah sempurna, di mana segala sesuatunya kita lakukan menurut fikih yang kita anut. Nah, baru di situ nanti kita ajak ketika sholat panca indera melepaskan diri dari segala macam perbuatan. Ketika kita membaca niat, istilah berbeda pendapat, niat itu ada yang dilafalkan, ada yang dilafazkan, ada yang memang di dalam hati. Tinggal pilih masa mana yang Anda pakai untuk diri Anda sendiri. Ketika masa Syafi'i kan dijaharkan, sholli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal qiblah ada ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ketika mulut membaca, qalbu mengartikan, kemudian amal arkan, amal direalisasikan dengan perbuatan. Usolli, aku sholat. Nah, kalau kita yang mengerti, memahami, dan pelan-pelan kita belajar apa yang kita baca. Kalau malu belajar, sekarang kan banyak tuh tuntunan sholat lengkap, belajar aja sendiri, belajar aja di mobil. YouTube juga banyak tuh, usolli, aku sholat, ringan. Tapi kenapa ketika kita sholat kubek semua? Terkadang, tapi kalau kita ya sudah mengkondisikan baik dari mulai wudhu, insya Allah setan itu lambat ganggunya. Karena setan itu ketika azan macet dia, ngibrit. Kalau dalam hadis itu sampai ke ketut-ketut dia kabur. Tapi setelah kholat dia mendap-mendap lagi, balik lagi, siap menggoda lagi. Dan setan itu kan gak lelah-lelah, capek-capek menggoda kita. Dari belakang, dari samping, dari depan, selalu menggoda kita. Termasuk dalam keadaan sholat, walaupun kita sudah dalam keadaan bersuci. Tapi kadang-kadang bersuci tidak identik dengan sucinya seseorang. Tapi bersuci insya Allah mengajak orang menuju suci. Panca indera melepaskan diri dari segala macam kerutan peristiwa di sekitarnya. Salat memiliki 5 unsur, teman-teman semua. Meditasi atau doa yang teratur. Karena secara harfiah salat itu artinya ad-doa, berdoa. Karena minal awal ila akhir salat itu isinya doa. Maka secara harfiah, secara etimologi, salat itu bermakna doa. Kemudian relaksasi dalam gerakan sholat, kita nikmati sholat yang kita lakukan. Jangan terburu-buru, jangan lihat video yang 8 menit 23 rakaat. Tentang situ goblok-goblok, tentang goblok-goblok, Allah. Cuma ninanya mana? Kita belajar. Relaksasi dalam gerakan sholat. Slow, nanti kita bahas juga arti atau gerakan relaksasi dari sholat. Kemudian hetero atau sugesti dalam bacaan sholat. Bacaan dalam sholat, walaupun kita belum hafal per kata, tapi paling tidak memahami apa yang kita baca. Kalau kayak tadi kan contohnya per kata, usolli, aku sholat, usolli fardhu subhi, aku sholat fardhu subuh, rakaataini 2 rakaat. Seluruh kita lakukan pelan-pelan. Kalau tidak golongan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil, berarti ada ma'muman lillahi ta'ala. Minal awal ila akhir Allahu Akbar. Mulut membaca, hati mengartikan. Ataupun terapi dalam sholat jamaah, terapinya banyak. Makanya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat seperti sholat yang aku lakukan. Kita contoh
detail dari yang Nabi lakukan. Cara iktidal, cara sujud, cara sedekah, cara kaki ketika kita bersujud, itu semua berefek pada kehidupan kita, baik kesehatan, misalkan psikologis, misalkan, itu semua berefek. Kemudian hidroterapi dalam tubuh kita jelaskan. Kemudian Islam menempatkan zat yang maha mutlak sebagai puncak tujuan rohani, sandaran istirahatnya jiwa, sumber hidup, sumber kekuatan, dan sumber mencari inspirasi. Mumpung kita masih hidup, semuanya ini ada. Makanya sholat untuk orang yang masih hidup, berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian duduk, itu semua memberikan pembelajaran kepada kita semua. Dan ketika lafaz Allahu Akbar itu memberikan pembelajaran kepada kita semua, setiap sesi dalam kehidupan yang kita lakukan itu jangan lupa Allah. Ketika kita berdiri dalam kejayaan, jangan lupa Allah. Ketika kita ada masalah dalam kehidupan, Allahu Akbar, jangan lupa Allah. Jadi rohani kita ajak sandaran istirahat ketika kita tumanina. Ketika tumanina, contoh Subhana rabbil azim, bihamdi subhana rabbil azim, bihamdi subhana rabbil azim, bihamdi subhanallahu liman hamidah. Tumanina, menangsih, diam sebentar. Jadi kalau bisa kita biasakan ketika kita membaca doa rukuk, kita tumanina dulu. Habis tumanina baru baca doa. Itu berikan ketenangan kepada kita semua. Nanti Anda jajal, Anda coba ketika rukuk tumanina baru baca, sujud tumanina baru baca. Insya Allah itu berikan ketenangan. Tapi kalau belum sempurna, rukuk baru Allahu Akbar subhanallah, kebuang, seolah ada rasa yang terbuang dalam diri kita. Kalau kita sudah membiasakan tumanina itu dalam kehidupan kita, dalam sholat kita, sandaran istirahatnya jiwa, sumber hidup, sumber kekuatan, dan sumber mencari inspirasi. Kalau sumber mencari inspirasi, kadang-kadang ketika kita orang awam cepat banget lagi sholat. Sumber inspirasi tadi yang gak ingat ketika sholat, masya Allah, setan pintar banget. Tadi nyari-nyari kunci mobil ketika kita sholat, ingat, masya Allah, kunci mobil ada di rumah, kita cari, godaan setan. Sholat merupakan pertemuan hamba dengan Allah, dengan Allah tanpa perantara. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemukan Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Maka yarju liqa Allah wal ya'mal amalan shalih. Siapa orangnya yang mau berjumpa dengan Allah, maka beramallah dengan amal-amal yang shalih. Hadirin rahimakumullah, perasaan khusyuk tidak mungkin bisa didapatkan jika kita tidak memiliki kesadaran. Kalau nggak sadar, wudhu kita lupa tadi. Kadang-kadang ketika kita sudah mengikuti rangkaian wudhu, justru malah kita bertanya, aku tadi udah wudhu belum ya? Karena kita tidak menikmati, karena tidak ada rasa yang kita bersama dengan wudhu kita. Jika kita tidak memiliki kesadaran dan kepercayaan bahwa sebenarnya di saat sholat kita sedang berhadapan dengan Allah. Ketika kita sholat, disitulah interaktif kita dengan Allah. Jadi kalau kita sudah merasa interaktif, kadang-kadang kita saja ketika kita bertemu dengan guru kita, dengan dosen kita, dengan atasan kita, kita memperbaiki dulu baju kita. Nah, perlu enak, sisiran dulu, pakai peci dulu, pakai jas dulu, benerin dulu celananya, bajunya. Itu menghadap manusia. Dan menghadap Allah kadang-kadang kita cuek. Mudah-mudahan Allah maha menerima taubat, Allah maha kita ajak cincai.
mengajak kita untuk loyalitas dan loyalitas. Kalau bisa lebih, kenapa enggak? Kalau bisa rapi, kenapa enggak? Jangan pakai standar minimalnya, harusnya standar minimal. Oh, yang penting udah wudhu, yang penting udah basah mukanya, yang penting kakinya udah dicuci, yang penting sholatnya aku sholat. Jangan sampai sholat kita hanya menggugurkan kewajiban, karena hakikatnya disitulah kita sedang ngobrol dengan Allah. Dalam hadis qudsi misalkan, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah nyaut langsung, hamadani abdi, hambaku sudah memuji. Ar-Rahmanur Rahim, asna'adani abdi. Jadi seolah-olah kita kalau analoginya itu di situ kita sholat, di sini Tuhannya. Analogi sederhana awam kita saja. Ketika kita membaca, langsung Allah balas bacaan kita. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baini 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku, hai hambaku minta apa yang kau mau. Bayangkan disuruh minta. Sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li 'abdi, ini hambaku, hai hambaku minta lagi apa yang kau minta. Kemudian sesungguhnya aku berasal dari Allah dan kepadanya lah aku kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat sama dengan mi'raj. Salat mi'raj itu sebayangan kita, bayangan awal kita ketika kita sholat. Bioplasma kita bertemu dengan Allah. Walaupun jasad wadah kita, jasad kita di sini, tapi ketika kita sholat merupakan semuanya. Ketika kita nonton sinetron kayak ada yang mana gitu. Tapi itu nggak usah dipikirin lagi sholat. Mati-matian kita pikirin, oh satu bohong nih, kapan gue terbang, bikin terbangnya doang. Nikmati saja, pasti Allah akan memberikan porsinya untuk kita semua. As-salatu min rajul mu'minin. Nah, ini roh itu meninggalkan ikatan nafsu menuju kehadirat Allah yang maha tinggi. Salat khusyuk menimbulkan atas kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Ketika Anda menikmati sholat yang Anda lakukan, walaupun belum khusyuk, nikmat saja. Anda konsentrasi dalam sholat, Anda nikmati sholat, insya Allah nanti keluar dari masjid, etos kerja kita meningkat, profesionalisme kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia. Kalau sholat kita baik, kemudian memberi efek ketenangan, tenang ketika ba'da sholat, gak geraja duduk, gak rasa khusyuk, memberikan kepuasan dan rasa bahagia. Evaluasi ulang sholat kita. Wawailul lil musalli, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai akan sholatnya, dan orang-orang yang berbuat ria. Sholatnya lalai, sholat yang dia lakukan lalai. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kalian ucapkan. Ini mengajak dan mengajarkan kepada kita semua, ketika kita sholat, hendaknya kita mengerti apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca. Hadis Rasulullah, kececeran yang pertama akan kamu alami dari agamamu ialah amanah, dan kececeran yang terakhir ialah sholat. Dan sesungguhnya akan terjadi orang-orang melakukan sholat sedang mereka tidak berakhlak. Sholat si sholat, tapi orangnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan, bingung malaikatnya. Lu habis sholat, keluar sholat, orang sendal. Lu habis ke masjid ke diskotik, bingung. Hadis Nabi, amal yang pertama ditanya Allah, awal ma yuhasabu yawmal qiyamati sholat was-sholat. Amal yang pertama kali nanti ditanya Allah pada hari hamba di hadapan adalah sholat. Tidak soluhan amalu, wa idza fasada amalu. Apabila sholatnya baik, maka insyaallah
punya pertanyaan, kemana ya saya harus minta pertolongan ketika saya gelisah atau ketika saya tidak mampu mengatasi masalah, jawab persoalan yang pelik dalam kehidupan? Apa jawabannya? Apakah sholat? Nah, kan banyak orang yang menjadikan sholat sebagai pelarian. Gak masalah, gak masalah ketika seorang ibu marah-marah pada anaknya, kemudian gue sholat dulu deh. Walaupun sholat itu yang dia inginkan menyetop marah dia. Atau kita suami ketika ada amarah dalam rumah tangga, sholat, gak masalah, sholat saja. Yang penting niatkan karena Allah. Kita tidak pernah menyadari untuk memanfaatkan sholat sebagai alat penolong. Jadikan sholat itu sebagai penolong, sumber hidup, penerang jiwa, dan tempat kita bertanya tentang persoalan yang sulit dipecahkan. Islam mengajarkan ketika kita ada masalah, sholat. Apa nama sholatnya? Istighfar. Mengapa sholat khusus sulit didapat? Allah menghendaki tidak menghendaki kesukaan. Secara fitrah, manusia menginginkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup. Terus apa yang hilang dalam diri kita? Apakah sholatnya hanya beban atau kewajiban? Kan kebanyakan kita menganggap, ya lo sholat lagi aja, tidak menikmati. Kalau misalnya kita mencintai Allah, ketika kita bertemu dengan yang kita cinta, harusnya semangat kita. Alhamdulillah, aku ketemu dengan si dia lagi hari ini. Buat teman-teman misalkan yang siapa nggak boleh baca, tapi ada saja yang menarget. Aku senang banget tuh istirahat, udah lama aku mau ketemu sama dia. Jadi seolah-olah seperti itu ketika kita tidak bertemu dengan orang yang kita cintai. Apakah kita sholat karena takut neraka? Kalau pengantar Quraisyah punya tafsir Misbah, ketika ada seorang yang ditanya tentang niat, kalau niat kita sholat karena Allah, sholat karena takut neraka, salah. Sholat pengen masuk surga juga salah. Ketika kita melakukan amal-amal soleh, hendaknya karena Allah. Allah yang maha tahu. Banyak ketika kita berzikir, pengantar zikir kemarin itu, zikir yang kecil, zikir yang santai, sampai zikir yang berat. Zikir yang berat itu biasanya yang dilakukan oleh teman-teman yang kalau salahnya niat, kalau niatnya salah, itu bisa menjadi dirinya musyrik kepada Allah. Kenapa Pak? Emang kalau banyak zikir bisa musyrik? Karena niatnya bukan karena Allah, niatnya karena sesuatu. Kalau kamu zikir nanti sekian ini, nanti ada yang datang, itu kan niatnya bukan karena Allah. Makanya dijaga dulu niatnya karena Allah. Kalaupun ada sesuatu yang datang dari bangsa jin, itu urusannya lain. Kita tetap dulu kepada Allah, tubinya kita kepada Allah, tujuan kita hanya kepada Allah. Kalaupun nanti ada jubrik yang datang misalkan, atau ada undangan yang datang misalkan, kita tetap terjaga karena Allah. Nah, banyak orang-orang di luar sana tidak terjaga karena Allah. Akhirnya ketika dia mengamalkan sesuatu bukan karena Allah, karena aku membaca 4.444 sholawat nariyah, nanti aku akan menjadi kaya. Yang buat kaya itu bukan sholawat nariyah, yang buat kaya itu Allah. Makanya yang paling mudah, update dan upgrade niat kita karena Allah, lakukan saja. Ketika kita berbuat soleh, berbuat amal kebaikan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi poinnya, kuncinya beriman kepada Allah. Ketika kita zikir subhanallah, 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 mau berapa kali kek isengnya kita. Tapi kalau ada bilangan seperti
kemudian kedisiplinan, dan banyak lagi keilmuan-keilmuan yang lain yang Nabi berikan kepada kita semua hakikatnya. Jadi bukan hanya hitungan-hitungan, tapi ada pembelajaran yang lain yang Rasulullah SAW berikan untuk kita semua. Jadi niatkan dulu karena Allah. Kalaupun ada sesuatu itu reward, bukan ending dari yang kita kerjakan. Ending yang kita kerjakan adalah mencari ridho Allah. Kalaupun habis zikir tahu-tahu nanti dapat proyek dari mana gitu, bukan hasil zikir tadi mah media membuat kita tenang, media membuat kita optimis, media membuat kita menjadi termotivasi dengan baik. Kalaupun goal proyek kita, job kita, atau goal yang kita inginkan tetap itu Allah. Bagaimana bermeditasi untuk menemukan atau merebut kembali sesuatu yang hilang? Pelaku meditasi menunjukkan adanya kebahagiaan, rasa nyaman, ketagihan, dan lain sebagainya. Kemudian pada sholat memiliki manfaat tuntunan meditasi transendental. Tuntunan meditasi transendental ketika kita mengikuti gerak yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, hakikatnya memberikan meditasi transendental kita dengan Allah. Kemudian efek kesehatan, contoh bagi teman-teman yang ada penyakit, kalau sudah sujud, kaki itu kita bawa menghadap kiblat semuanya. Kemudian ketika kita duduk antara dua sujud, kaki tetap kita bawa menghadap Allah. Kadang-kadang ada kaki yang nyelewer ke belakang. Kalau dalam fikih Syafi'i, misalnya dalam takrib atau sitin atau sejenisnya, diajak kakinya tetap menghadap kiblat. Diajak seluruh anggota kita menghadap kiblat. Ketika kita tangan kita menempel ke tanah, ajak tangan kita menghadap kiblat semuanya. Jadi mengajarkan kepada kita semua untuk menghadap Allah, begitu pun kaki kita. Kalau misalkan Anda sudah kena stroke ringan atau ada kena asam urat, nah itu boleh lah, itu uzur. Tapi kalau lagi sehat, ajak kaki kita. Bahkan menurut ulama, kenapa kita duduk virus itu mendudukin kaki kiri? Karena kejahatan itu harus dikuasai. Kemudian kenapa kaki kita kayak gini masih ngantri berdiri? Karena kaki kanan, karena kebenaran itu harus tetap berdiri dan kejahatan harus dimatikan. Kurang lebih hakikatnya seperti itu. Sholat secara sederhana dan konkret akan membawa kita pada kebahagiaan, ketenangan, cinta, dan rindu. Kita hanya mendapatkan bukan menciptakan rasa khusyuk. Kita hanya mendapatkan bukan menciptakan rasa khusyuk. Yang menciptakan itu Allah. Kita hanya berproses untuk mengarah ke sana. Nanti Allah yang akan memberikan usaha maksimal yang kita lakukan. Mencoba konsentrasi. Berapa banyak orang yang sholat hanya mendapatkan rasa capek dan lelah. Jadi ketika kita sholat, banyak ketika Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillahnya bukan alhamdulillah karena Allah, bukan alhamdulillah bukan alhamdulillah karena Allah, memuji karena Allah. Tapi kebanyakan yang kita lihat gak masalah sih, tidak menyalahi. Tapi kalau bisa dibarengi niatnya untuk memuji Allah, bukan menyudahi kecapean. Keluhan yang umum saat sholat adalah sulit konsentrasi. Upaya memperoleh kehusuan dengan konsentrasi selalu berakhir dengan kegagalan. Tapi Imam Syafi'i berikan belajar kepada kita semua, segagal-gagalnya manusia itu lebih baik ketika dia sudah melakukan contoh. Ketika kita membaca usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dan menurut Imam Syafi'i itu udah jago orang awam konsentrasi di sini. Bayangkan saking susahnya, saking beratnya
saking beratnya godaan setan. Makanya ulama kita mengajarkan, tidak ada dalam hadisnya, mengajarkan kepada kita semua ketika sebelum sholat suruh baca dulu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Tapi imam jangan baca keras-keras, nanti dikira wajib. Memberikan pelajaran kepada kita semua sebelum sholat baca dulu surat Al-Ikhlas, berikan motivasi kepada kita semua tetap mengesahkan Tuhan. Kemudian baca surat Al-Falaq, itu menghalau godaan dari luar. Yang lebih berat lagi godaan dari dalam. Baca surat Al-Ikhlas. Kemudian otak bekerja sendiri-sendiri. Otak kanan, kita ini kan ada otak kanan, ada otak kiri. Kalau kerjanya baik, ada juga yang nggak baik, otak-otak. Otak kiri melakukan yang sekuensial, digital, linear, teratur, logis. Ini teman-teman semua harus memahami ketika anak kita nih. Kalau dalam belajar psikologi itu kan ada otak kanan, otak kiri. Kita lihat anak kita, kalau misalnya ini kalau disampaikan, kalau dia rajin main bola, musik, hiburan, kemudian banyak canda tawa, nah itu otak kita, atau anak kita ini otaknya IPS. Kalau hitung-hitungan, dia baca di rumah, tapi dia hitungannya cepat, tulisnya rapi, kebanyakan. Nah itu otak kiri. Maka untuk sekarang kita sebagai orang tua yang milenial, jangan lagi mengklasifikasi anak kita. Kamu itu gak kayak kakakmu, kakakmu itu di kamar terus, hitung-hitungan terus, ngapalnya cakep, gak usah. Dirawat ketika dia memiliki kemampuan apapun itu. Jangan sampai kita paksakan, kita patahkan menurut apa yang kita mau. Bahaya orang sekarang. Jadi kita sebagai orang tua mengalir, mengikuti, tapi jangan kebablasan. Kebanyakan orang tua saking sayang sama anaknya, akhirnya bablas. Akibatnya timbul rasa jenuh dan capek. Aduh capek, kapan ya Jumatan berakhir? Jadi Jumat terakhir gak berakhir-berakhir, akhirnya dia bunuh diri. Pada saat sholat, otak kiri menghitung, mengatur, rokaat, membaca secara verbal setiap kalimat yang dipola dan berulang. Otak kiri baca surat Fatihah. Maka bersyukur dan beruntunglah kita, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ketika kita sholat. Diasah kembali, diolah kembali hitungan-hitungan yang mungkin kita agak lalai di situ. Otak kanan memahami dengan emosinya, bagaimana Allah hadir, bagaimana Allah menyambut, memberi respon, serta mampu merasakan rahmat yang mengalir ke hatinya. Kita olah dan kita kelola roh yang ada dalam diri kita ketika kita sholat, ajak semuanya. Bila pikiran dan cara berpikir sudah seimbang, tubuh dan jiwa akan mengikuti kehendak pikiran. Ini adalah sinergi yang diharapkan dapat menambahkan kualitas sholat kita secara optimal. Ingat, belajar mengendarai mobil. Teman-teman yang belajar mengendarai mobil, kalau misalkan kita ngeliatin kaki terus, nggak ngeliat depan, nabrak. Niat bukanlah sebuah bacaan atau mantra, tapi suatu perbuatan yang dalamnya mendapat kesadaran penuh yang mengalir. Jadi niatnya bukan kayak niat coba jago madiasi bolong tapi diajak hati kita. Niat merupakan dasar dan bentuk bagi sebuah perbuatan, di mana perbuatan itu sendiri adalah juga isi dari niat. Perbuatan itu sendiri itu realisasi dari niat. Niat adalah kesadaran untuk bersatukan kegiatan otak kiri, otak kanan, sehingga menghasilkan rasa tambuk, kuning, dan neuron-neuron yang ada otak kita itu hidup semuanya. Kalau sekarang lagi ramai, kalau ibu misalkan dia senang kajian Dr. Aisyah Dahlan mengkorelasikan sholawat Nabi dengan kehidupan manusia, dan rupanya yang dimiliki
dimiliki oleh manusia itu Nur Muhammad itu ilmiah memang dimiliki oleh seluruh manusia, itu ilmiah. Jadi bukan lagi ayat masa iya sih di tubuh kita ini ada nurnya Muhammad, itu ilmiah. Dokter Korea yang meneliti itu semua. Jadi diambil sel telur pada manusia, kemudian diteliti sampai di diajak wawancara oleh TV Al Jazeera si dokter Korea untuk bagaimana bisa terkorelasi tubuh manusia itu dengan nurnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ilmiah itu sudah menemukannya secara bukan hayalan kalau istilah kita. Karena kadang ada orang yang menampik itu semua, masa iya sih? Itu sudah diteliti oleh ilmiah. Artinya bukan hayalan, tapi itu memang nyatanya seperti itu. Makanya orang ketika diajak membaca sholawat dia senang dan dikreasi oleh para ulama. Sholawat macam-macam, ada sholawat Nabi, ada sholawat dan lain sebagainya, banyak dalam kehidupan, dan itu membuat kita tenang karena memang ada sumber yang ada dalam tubuh kita ngelik. Dan ketika dibacakan sholawat sampai penyakit-penyakit pun kalau dibacakan sholawat insya Allah karena Allah bisa teratasi, bisa sembuh. Alternatif aja kadang-kadang obatnya jantung cuma dengan sholawat doang. Kalau bapak saya ngajarin misalkan kamu sakit kepala, pegang aja kepalanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Karena ada energi ketika kita membaca sholawat terus sampai ke jantung. Tapi bacanya pelan-pelan dan menusuk hati. Ketika ada yang sakit kepul, pegang kepulnya. Itu bokap saya ngajarin gitu. Ketika kita sakit ada ulu hati, pegang dulu. Dan itu juga kan menurut solusi insiden ketika Anda ada penyakit jantung kemudian langsung gak usah bergerak, baca aja sholawat, banyak ini. Itu yang diajarkan oleh kesehatan. Bu, berdoa mana Bu? Doanya jauh ya. Suruh datang ke suruh tadi ya, suruh ke dunia, kita ya. Dan kemudian aktivitas logika otak kiri dan holistik otak kanan menghasilkan kekuatan daya yang luar biasa. Kemudian nilai etis plus perbuatan itu sama dengan moral. Islam mensyaratkan niat sebagai kontrol apakah masih berada dalam kesadaran insan. Makanya dalam kelakuan kita diajarkan dalam konteks fikih sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kemudian sholat istiqoroh, sholat fardu, itu semua niatnya berbeda-beda. Walaupun ada yang mengatakan Pak, Allah maha tahu, Allah maha tahu, tapi kitanya kadang nggak tahu. Allahnya maha tahu apa yang dilakukan oleh kita, tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Gue sholat apa nih? Nah, di situ pentingnya dia. Kemudian tumanina, teman-teman semua, tumanina itu esensinya. Apabila kamu berdiri sholat, katakanlah lalu baca ayat yang mudah bagimu, ayat yang mudah. Kalau bapak ibu sholat di rumah, pilih ayat yang mudah, gak usah jelimet. Cukup berjamaah kita di sini karena memang ini masjid raya. Biarkan teman-teman kita yang memimpin sholat kita, yang bacaannya indah, yang bacaannya dayu-dayu, lanjutkan. Biar jemaah kita itu, ya, biar jemaah kita itu betah. Walaupun gak ngerti, paling gak dia paham yang aku dengerin ini firman Allah, itu aja. Dan kadang-kadang ada yang kamu ngerti gak apa yang gak ngerti, gak masalah, tidak membatalkan kita sholat. Kadang-kadang ada yang sampai kenapa nggak sholat, gue nggak ngerti bacaannya apa, nggak usah. Setiap bacaan yang
dalam itu manusiawi. Sholat terapi mental, terapi fisik, kendor, tumanina. Saat duduk ikhtiar, beliau sedang dialog untuk menyelesaikan persoalan yang dirasa rumit dan menunggu jawaban. Saat sholat sebagai alat komunikasi dan memohon kepada Allah serta tempat mengistirahatkan jiwa dan fisik. Kemudian penelitian otak. Ini sholat dan penelitian otak. Hasil penelitian Alban Goldstein ditemukan adanya zat endorfin dalam otak manusia. Tidak bersyukur ada ilmuwan-ilmuwan yang memiliki seperti itu sehingga memberikan pencerahan dan motivasi buat kita umat Islam. Zat yang memberikan efek menenangkan yang disebut endogenous morphine. Kalau Zat Subandi menjelaskan bahwa kelenjar endorfin dan enkafalina yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary di otak ternyata mempunyai efek mirip dengan opiat atau candu yang memiliki fungsi menimbulkan kenikmatan sehingga disebut opiat endogen, bukan endogen. Apabila seorang sengaja masukkan zat morfin ke dalam tubuhnya, maka akan terjadi penghentian produksi endorfin. Jika pengguna narkoba menghentikan secara tiba-tiba, orang tersebut akan mengalami sakau, ketagihan, ketagihan yang menyiksa dan gelisah. Kalau kita ketagihan yang membuat kita bahagia. Kemudian untuk membalikan produksi endorfin dalam otak bisa dilakukan dengan meditasi, sholat yang benar atau melakukan zikir yang memang dapat memberikan dampak kemana. Kalau bisa kita umat Islam bukan tidak boleh seperti meditasi, yoga dan lain sebagainya, silakan saja. Tapi alangkah indahnya itu diganti dengan sholat. Kalau yoga kan hukumnya mubah, tapi kalau sholat, ketika kita belum sampai jam 11, sholat aja lu harus berapa rakaat kan terserah semampunya. Lebih banyak lebih baik. Ini persiapan relaksasi zikrullah dulu tadi kita sudah bahas, kemudian latihan pertama, latihan dulu. Jangan sampai dulu kita sia-siakan. Kemudian gunakan pakaian bersih, tidak mesti baru tapi bersih. Tata cara sholat. Di sini ada ikhtilaf, tapi paling tidak memberikan pembelajaran kepada kita semua. Hakikatnya bacaan sholat yang tetap kita baca walaupun ada ikhtilaf, walaupun ada perbedaan pendapat. Rasulullah SAW mengerjakan sholat fardu atau sunnah berdiri karena mengikuti perintah Allah. Jadi kalau mampu masih tetap berdiri, sholatnya berdiri. Tapi kalau Bapak Ibu di Mekah di Madinah sana kadang-kadang ada bujangan masih sehat, mereka pakai bangku yang kecil itu, bangku lipat. Kalau kita, masya Allah, kayaknya kurang etis, kita masih bisa berdiri. Allah masih nyuruh kita berdiri. Kecuali kita nggak sanggup dengan duduk. Kalau nggak sanggup dengan duduk, dengan tidur. Kalau nggak sanggup dengan tidur, dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, maka disolatkan. Beliau mengajarkan kepada umatnya agar melakukan sholat qaum dengan berjalan kaki atau berkendaraan, pelihara semua sholat dan sholat wusta dan berdiri dengan tenang karena Allah. Kita disuruh berdiri. Niat usolli fardhu subhi misalkan. Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad, apakah orang sholat mengatakan sesuatu sebelum dia takbir? Imam Ahmad menjawab tidak. Artinya ini ada istilah ketika niat tidak usah dijaharkan. Itu Imam Ahmad ajarannya. Berniat, esensi niat tanamkan dalam kalbu kita hendak menghadap Allah. Istilah tadi ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Maka jangan bingung ketika kita mau sholat atau ujung-ujung datang orang langsung Allahu Akbar. Dia udah dia ada niat asir. Kita yang NU kadang-kadang yang banyak di Indonesia usulnya lama. Usah. Sampai imam udah malam
Gak apa-apa sih, itu dalam rangka pemantapan hati dia. Dia belum mantap pokoknya us. Sampai cucunya bingung, kakek apa banget sih baru dulu. Gak masalah. Itu untuk menanamkan rasa kemusuhan. Jangan diomelin balik. Apalagi yang udah kaki, ampokannya gede, balik yang balik kecil. Kemudian takbiratul ihram, angkat kedua tangan, disunahkan angkat kedua tangan sedekat bahu. Ini film juga, mazhab Syafi'i sampai sini. Kemudian ada yang sampai sini, tangan kita lurus sama bahu. Jadi harus praktek siapa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada yang film juga, ada yang sampai bahu, ada yang gambar sampai bahu, ada yang lurus kuping. Takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan setinggi bahu secara bersamaan sambil membaca takbir Allahu Akbar. Di mana jari jemari tangan dirapatkan dan telapak tangan diarahkan ke kiblat. Itu ajarannya. Jadi dirapatkan kemudian menghadap kiblat. Jangan dirapatkan tapi ngadep gini Allah. Itu gini lagi tangan. Dadain Allah. Kemudian sedekap, dan sedekap itu kan ada yang di atas sini, ada yang di sini, bahkan ada yang di pinggir ini. Walaupun intinya terserah deh mana yang mau mulutnya. Kalau di Mekah Madinah malah nggak sedekap kebanyakan. Karena dari turun itu langsung kelihatan tangan Allah. Kalau teman kita yang baru ke sana bingung, ini orang apa niatnya? Tahu-tahu itu bobo aja, dan itu boleh istilah. Yang penting tangan kanannya di atas kalau yang sedekah. Jangan tangan kirinya di atas. Itu dalil bersedekah. Kemudian postur takbiratul ihram dan sedekah. Itu gambarnya. Kemudian doa kita itu jadikan diri kita sebagai motivasi tazkiyatun nafs untuk taubat. Ini belum mulai. Ini belum masuk terus ke sana. Kita pahami. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Kata Allah SWT. Ada juga ulama yang mengajarkan kepada kita semua ketika antum sholat seolah-olah sedang menghadapi jenazah antum sendiri. Itu bisa membangkitkan khusyuk. Seolah-olah sholat yang kita lakukan ini sholat terakhir, walaupun itu sholat duha, seolah-olah duha yang kita lakukan duha yang terakhir. Kita takut nanti tidak ketemu lagi dengan duha-duha berikutnya. Nah, baru di situ kita konsentrasi penuh. Takutnya sebelum salam kita udah ngedongkrak di situ, ruku nggak bangun lagi. Itu kan banyak, ruku nggak bangun lagi. Walaupun wasilahnya mungkin dia penyakit jantung dan lain sebagainya, tapi kita bersiap khawatir sholat ini, jangankan sholat ini, bacaan yang kita baca ini adalah bacaan yang terakhir. Kita nggak tahu. Kalau yang teman-teman yang lain adalah bacaan Allah Baini, mana yang menentukan Allah Baini atau Allah Akbar Kabira, boleh pakai mana aja. Yang enjoy yang adalah sana. Jadi Allah Akbar Kabira itu ada yang kalau bahasa Syafi'i banyak Allah Akbar Kabira. Takbir saat akan rukuk, takbir. Tangannya jangan dikepletkan Allah Akbar. Tidak menyentuh kolbu, diajak. Setelah selesai baca ayat kemudian bertakbir sambil mengangkat kedua tangan seperti di gambar itu Allah Akbar dalilnya. Kemudian rukuk teman-teman semua, posisi tubuh seolah-olah bisa ditaruh gelas di pundaknya itu nggak jatuh. Nah seperti itu, atau ditaruh bola itu nggak merinding. Artinya berikan pelajaran kepada kita semua. Kau sudah konsentrasi belum? Kau sudah tenang belum? Kalau sudah tenang baru baca doa. Jadi belum tenang jangan baca doa. Dalam masalah kehidupan pun kayak gitu. Ketika kita ada masalah, kemudian ada teman kita memberikan solusi. Nah tenang dulu, baru dikasih minum. Jangan kasih minum baru tenang. Aus semua. Tata cara ruku seperti itu. Kemudian sujud. Nah ini setelah bersujud
kemudian bangkit duduk dengan cara bangkit duduk, sujud sambil ini kakinya, posisi kaki jangan dibiasakan. Kalau memang kita maksimalkan bisa, itu akan banyak mengobati penyakit menurut bacaannya. Saya baca dari segi kesehatan. Beda deh kalau misalnya bapak lihat teman bapak ya kakinya begitu, ya jangan dia nggak bisa nekuk nih gara-gara asam urat atau mungkin jantung dan lain sebagainya. Makanya dimaksimalkan karena itu banyak pengobatan di dalamnya. Kemudian duduk antara dua sujud, kita nikmati bacaan duduk antara dua sujud. Jadi bacanya yang kencang-kencang. Kalau kita berjamaah sih memang kita menuntut imam, tapi indahnya kalau kita di rumah malam sendirian, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajibuni, tutuplah aibku, wahdini, tunjukkanlah aku, warfa'ni, cukupkanlah aku. Slow yang kita baca sambil menikmati dalam kolom kita. Wa'afani, sehatkanlah aku, wa'fu anni, maafkanlah aku. Itu kan pengharapan. Kalau dalam pembahasan di awal tadi harap-harap emas, kita sudah kayak gini di zaman kaya, tapi kita tetap optimis di zaman. Kemudian tasawuf itu kan bertemu Allah saat Mi'raj. Ini bacaannya kalau dalam kitab banyak yang menceritakan ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Esensinya segala kehormatan kemuliaan Allah dan segala puji ibadah dan segala kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian syahadat, kemudian sholat. Tasawuf akhir, kakinya seperti itu pun banyak dari segi kesehatan. Tangan pun jangan dianggap remeh. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ketika kita belum ngacung di atas dengkul, kemudian kita tekuk jari satu, kemudian salam gerakan memutar kepala ke kanan dan kiri maksimal, manfaat relaksasi otot sekitar leher. Hakikatnya memberikan pelajaran kepada kita semua. Setelah kita menghadap kepada Allah vertikal, jangan lupakan horizontal, jangan lupakan hablum minan nas. Anda baik terhadap ibadah-ibadah yang Allah berikan secara vertikal, tapi kalau tidak bisa merealisasikan secara horizontal, maka kita miring sebelah, masih mati sebelah. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita semua, dan mudah-mudahan kita mampu merefleksikan sholat dalam hidup dan kehidupan kita semua. Dan semoga sholat yang kita lakukan selama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman semua, sebagai ajakan untuk kita semua untuk mengcounter bahwa saat ini terjadi penolakan dan lain sebagainya, kita cerdas, kita tidak setuju Nabi kita dihina, kita marah Nabi kita dihina. Karena kalau menurut Bianca itu, andai agamamu dihina, andai Tuhanmu dihina, andai Nabimu dihina, andai akidahmu diinjak-injak, kalau kau tidak marah, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kita marah, cuma kan kadang-kadang versi marah kita berbeda. Ada yang turun ke jalan, silakan. Ada yang boikot produk, silakan. Tapi paling tidak kita cerdas. Jangan sampai ada kejelekan yang kita lakukan. Jadi orang yang cerdas. Jangan sampai ada kelakuan yang justru membuat kita adalah dalam hidup dan kehidupan kita semua. Semoga Allah meridhoi kita